Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Noma Anisah dari kelas TBI 2E dengan NIM 1860 20 3 22 10 71. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dalam pendidikan Islam. Namun sebelum itu, mari kita simak bagaimana tata cara atau alur penggunaan dari PPT ini. Di sini tertera petunjuk, kompetensi, materi, contoh, evaluasi, kuis, dan rangkuman. Untuk selanjutnya, mari kita menuju ke halaman petunjuk. Setelah menekan ikon petunjuk, kita akan diarahkan menuju tabel yang berisikan penjelasan bagaimana cara penggunaan PPT ini. Seperti yang tertera, klik ikon kompetensi untuk melihat tujuan pembelajaran, klik ikon materi untuk melihat materi pembelajaran, klik ikon contoh untuk melihat contoh dari pembelajaran, dan seterusnya. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain yaitu untuk mengetahui dan memahami hakikat manusia dalam Islam, untuk mengetahui dan memahami potensi manusia dalam Islam, serta untuk mengetahui dan memahami manusia dalam pendidikan Islam. Dan materi yang akan dibahas yaitu mencakup tentang hakikat manusia dalam Islam, potensi manusia dalam Islam, serta manusia dalam pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu membahas tentang hakikat manusia dalam Islam. Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, di dalam Al-Quran telah banyak ditemukan penggambaran tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluk yang terbaik dan manifestasi terbaik yang dilengkapi dengan akal. Ungkapan yang dipergunakan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia antara lain seperti Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan Bani Adam. Bahkan sebagai khalifah pula juga disebutkan dalam Al-Quran. Poin pertama yaitu Al-Bashar. Menurut Ramayulis, kata Al-Bashar ditunjukkan oleh Allah untuk semua manusia baik laki-laki maupun perempuan dan ditunjukkan juga untuk setiap rasulnya. Kata Al-Bashar sendiri merujuk kepada manusia secara lahiriahnya. Di sini disebutkan atau dijelaskan bahwa manusia selaku makhluk biologis mempunyai sifat kemanusiaan. Poin selanjutnya yaitu Al-Insan. Di sini manusia dilihat dari aspek mental spiritualnya menurut pendapat Maragustam. Selanjutnya adalah Al-Nas. Di sini merujuk kepada eksistensi manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Poin selanjutnya adalah Al-Ins. Menurut Quraisy Shihab, Al-Ins berarti senang, jinak, dan harmonis. Makna jinak di sini merujuk kepada makna kejiwaan seperti ramah, senang, dan lainnya. Selanjutnya yaitu Bani Adam. Al-Quran mengisyaratkan dengan Bani Adam karena manusia adalah keturunan Nabi Adam. Disebut Bani Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan teori Charles Darwin yang mengatakan manusia merupakan hasil evolusi dari kera. Selanjutnya adalah khalifah. Pada bagian ini, khalifah tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari Allah, namun Allah menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah untuk beribadah kepadanya, sesuai pendapat Anwar Sutoyo. Materi selanjutnya mengenai potensi manusia dalam Islam. Manusia memiliki potensi. Tujuan Allah sendiri memberikan potensi kepada manusia adalah agar manusia dapat memerankan tugasnya sebagai hamba Allah. Menurut pendapat Miftah Syarif, Al-Quran sudah menyebutkan fungsi penciptaan manusia sebagai khalifah. Dalam hal ini, maka pendidikan Islam harus melakukan suatu usaha pengembangan potensi secara maksimal. Materi selanjutnya yaitu manusia dalam pendidikan Islam. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam memiliki 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran serba zat atau materi. Aliran ini mengatakan bahwa apa yang benar-benar ada hanyalah zat atau materi. Kedua, aliran serba roh. Aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah roh, sedangkan zat adalah manifestasi dari roh. Ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, aliran eksistensialisme. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan keberadaan sebagai manusia itu sendiri. Selanjutnya, mari kita menuju ke contoh-contoh dari materi yang telah saya jelaskan. Contoh hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama yaitu Al-Bashar. Dalam konsep
penjelasan yang sudah saya jelaskan, contoh yang dapat diberikan untuk poin al-bashar adalah manusia makan, minum, dan manusia memenuhi kebutuhan biologisnya. Selanjutnya, al-insan, yaitu manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk al-ins, contoh yang dapat diberikan yaitu manusia memiliki jiwa ramah dan lainnya. Untuk Bani Adam, contoh yang dapat diberikan adalah manusia ketika menutup aurat. Poin selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai khalifah. Hal ini tertera pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang membahas tentang manusia. Di sana dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi, contoh yang dapat diberikan untuk poin ini adalah manusia menjalankan ibadah sesuai perintah Allah. Selanjutnya, contoh potensi manusia dalam Islam. Contoh yang pertama yaitu manusia memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Contoh yang kedua, manusia memiliki kemampuan bertumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental. Selanjutnya, contoh manusia dalam pendidikan Islam. Manusia dalam pendidikan Islam memiliki 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran serbazat. Contoh dari aliran serbazat yaitu manusia memiliki jasad sebagai hakikat yang sebenarnya. Ini dijelaskan oleh Abdul Khobir. Selanjutnya, aliran serbaroh, yaitu manusia memiliki roh. Untuk aliran dualisme, contoh yang dapat diberikan di sini adalah manusia memiliki jasmani dan rohani. Selanjutnya, aliran eksistensialisme, yaitu manusia bereksistensi. Setelah menyimak materi beserta contohnya, mari kita menuju ke bagian evaluasi. Bentuk evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu berupa tes objektif dengan menggunakan tes pilihan ganda. Keunggulan dari tes ini yaitu dapat mengukur berbagai jenjang kognitif, penilaian yang mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup materi pembelajaran yang luas. Selanjutnya, kita menuju ke bagian kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, manusia dalam hakikat Islam dengan konsep Al-Nas memiliki arti bahwa manusia dijelaskan sebagai. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, jawaban yang tepat untuk pertanyaan seperti ini kira-kira apa ya? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A, yaitu makhluk sosial. Pertanyaan yang kedua yaitu, salah satu contoh potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah. Tepat sekali, jawabannya adalah C, yaitu memiliki kemampuan bertumbuh secara fisik dan bertumbuh juga berkembang secara mental. Pertanyaan selanjutnya yaitu, ada berapa aliran mengenai hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam? Ya benar, jawabannya adalah B, yaitu 4 aliran. Selanjutnya kita menuju ke bagian rangkuman. Setelah melewati penjabaran sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat mengandung makna dasar. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan oleh Allah untuk menjalankan perannya sesuai dengan hakikat yang telah dijabarkan sebelumnya, seperti sebagai makhluk yang merujuk kepada lahiriahnya, makhluk spiritual, makhluk bermasyarakat, makhluk jinak, makhluk yang diisyaratkan sebagai keturunan Adam, dan makhluk yang dikatakan sebagai khalifah. Manusia juga diberikan potensi oleh Allah untuk menjalankan peran-peran tersebut dengan baik di muka bumi. Sedangkan hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam mencakup 4 aliran filsafat, yaitu aliran serbazat atau materi, aliran serbaroh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Bahan acuan yang saya gunakan untuk mengisi materi pada pembelajaran di sini yaitu berasal dari jurnal ilmu pendidikan seperti yang telah saya tulis di bagian ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya mengenai manusia dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.